masuk dalam hadirat Tuhan. Dan juga malam ini kami dapat anugerah bersekutu bersama dengan jemaat-Mu. Terlebih kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Adalah kehadiran-Mu membawa kekuatan yang baru. Kami mengimani kehadiran-Mu mendatangkan kesembuhan bagi kami dan juga menjadi kebutuhan kami semuanya. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami. Setiap apa yang kami dengar termeterai di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kepala mempelai pria surga. Sudah saatnya kami duduk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman. Urapi hamba dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kekasih kami. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kami menyampaikan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Hanya pujian dan hormat bagi Tuhan kita Yesus adalah Kepala yang mengasihi kita dan juga yang menarik kita ada di tempat ini. Dan tentunya ada pasti berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana kita meraih berkat yang disediakan oleh Tuhan. Maka kami sampaikan selamat datang dalam realita hadirat Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kita dengan iman kita katakan ada hadirat Tuhan. Habitat orang benar, habitat orang percaya, ciptaan baru adalah ada dalam hadirat Tuhan. Kalau sudah ada hadirat Tuhan, lega rasanya. Amin. Sepanjang pagi juga sampai sore, mungkin ada juga pemikiran yang penat dan lain sebagainya. Tapi malam ini Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Kita akan yakini bahwa Tuhan yang mengundang kita dan berkata, hai kamu yang berletih lesu, datanglah kepadaku. Saudara dan saya bukan datang kepada pandang bulan, tapi saudara adalah datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kelegaan dan sentosa. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka disitulah aku hadir. Maka saya sebut selamat datang dalam hadirat Tuhan. Saudara kasih, juga saya tahu bahwa saat Tuhan menarik hadiratnya dari tengah-tengah orang percaya, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Jangan sampai sempat Allah menarik hadiratnya dari tengah-tengah orang percaya. Bila sempat dia ditarik, saudaraku, hadiratnya, maka kita akan kehilangan kuasa, kita akan kehilangan kasih, kita akan kehilangan pengurapan dari Tuhan, kita akan kehilangan hikmat dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada adalah akal-akalan, saudara kasih. Yang ada adalah kemanusiaan daging. Maka hidupmu akan disetir oleh daging. Karena apa? Karena memang Tuhan telah mengangkat hadiratnya dalam hidupnya manusia. Maka saudara dan saya satu hal. Nah, orang benar katanya. Apa saudaraku? Orang benar. Jika mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Aku tidak berkenan. Saudara kasih. Jadi nggak usah sok manja kita ini. Apalagi yang disebut mengundurkan diri dari Tuhan. Apa untungnya kepada kita? Saudara. Tapi kita lihat kalau Tuhan menarik dirinya, artinya mengundurkan diri dari orang-orang percaya. Ini adalah, saudaraku, masalah besar. Nah, jadi apalah kita ini, saudara-saudara. Maka saya lihat nanti dalam Alkitab ada beberapa gereja. Tak kala Tuhan menarik hadiratnya dari tengah-tengah gereja itu, saudara kasih, disebutlah mereka menjadi gereja yang mati. Tak kala Tuhan menarik kuasanya dari kehidupannya Simson, jadi apa Simson, saudaraku? Tak kala roh Tuhan mundur dari kehidupannya Saul, jadi apa Saul, saudaraku? Fatal, hidupnya tak berarti, saudaraku. Maka jangan sampai Tuhan sempat menarik dirinya dari kehidupan kita, tapi kita carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Tapi kalau sudah sempat pemberi hidup itu mundur dari kehidupan kita, yang datang adalah kematian. Tapi saudara dan saya hari ini dapat berkat dari Tuhan, karena Tuhan masih beri kesempatan demi kesempatan kepada kita. Amin. Maka kesempatan yang seperti ini
adalah kita hargai. Karena tidak selamanya ada kesempatan. Apa saudara? Tidak selamanya ada kesempatan. Hari Minggu kemarin saya sampaikan bagaimana pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada manusia, karena bebal, karena mereka, saudaraku, betul-betul berjalan menurut kehendaknya sendiri. Sampai Tuhan katakan, saudara kasih, bahwa aku tidak akan mau mengembalakan kamu lagi, katanya. Aku menyesal menciptakan manusia. Saudara kasih, ada banyak pernyataan-pernyataan Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 dan seterusnya, di sana dengan jelas bahwa Tuhan kesal, menyesal menciptakan manusia. Akhirnya hidup manusia di zaman itu berakhirlah tenggelam dalam air bah. Saudara kasih, hanya Nuh dan keluarga lah yang selamat. Kenapa terjadi seperti itu? Adalah karena Allah kesal, Allah menyesal. Jadi Tuhan menarik dirinya dari kehadapan manusia dan tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang ini kita dapat kemurahan Tuhan. Dengan iman kepada Yesus Kristus, Dia masih datang dan sebagai kepala, dan kita adalah tubuhnya. Dan inilah yang harus kita pertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara dan saya masih didorong dengan rindu, dengan roh yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Karena kadang-kadangnya saya lihat, saudaraku, inilah namanya sifat manusia. Nah, kalau sudah sempat, saudaraku, diserang oleh kemalasan dalam ibadah yang seperti zaman sekarang ini, situasi sekarang ini, kalau kita mauin, coba dulu, saudaraku. Nah, hari pertama mungkin masih ada rasa gelisah kalau tidak ibadah. Tapi kalau kita mauin itu terus, tak beribadah, tak beribadah, tak beribadah, apa jadinya? Lama-kelamaan, saudaraku, jadi kenikmatan. Coba, meninggalkan Tuhan menjadi kenikmatan. Coba, saudaraku. Tentu sudah diinabubukan oleh iblis, saudaraku. Padahal sebenarnya pada waktu kita mungkin hanya sekali tak kebaktian, rasanya ada sesuatu yang kosong dalam diri kita, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Tapi kalau lama-kelamaan itu tak beribadah, saudaraku, nah, saudara harus percaya dan yakin, lama-kelamaan kalau kita tak beribadah, kita akan hilang dan kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan hikmat Tuhan, bahkan juga kebalikannya menjadi kenikmatan di dalam dosa. Tapi saudara dan saya, dijauhkan Tuhanlah pikiran yang seperti itu, kan? Amin. Dan karena Tuhan masih menyucikan pikiran kita, logika kita, karena Tuhan masih mengasihi kita, masih ditaruh rohnya dalam diri kita, itulah yang mendorong kita terus, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih, perlu kami sampaikan kepada saudara sekaliannya kebenaran firman Tuhan yang membawa kita makin mantap. Dan saya mau sampaikan bagaimana kalau Tuhan menarik hadiratnya dari tengah-tengah gerejanya. Salah satu adalah gereja Pergamus. Tuhan menarik, saudaraku, hadiratnya dari sana. Maka mereka akhirnya berdiam di tempat iblis. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, katanya. Karena apa? Karena Tuhan telah menarik hadiratnya dari tengah-tengah mereka. Salah satunya gereja Pergamus. Gereja apa? Pergamus. Tuhan menarik hadiratnya dan tidak ada lagi di dalamnya. Jadi bukan lagi mereka dalam suasana surga, sudah berubah. Tempatnya itu bukan lagi tempat perlindungan, tempatnya itu bukan lagi, saudaraku, tempat hanya Allah berhadirat, sudah berubah menjadi tempatnya iblis bertata. Coba, saudaraku, disinilah kita tahu, saudara kasih, bahwa kalau kita tahu diri kita adalah tempatnya Allah bertata, bisa saja menjadi tempatnya iblis bertata. Karena apa? Saudara kasih, ada dosa. Maka hari ini saudara dan saya, jangan sampai tertipu dengan cara itu. Haleluya. Kalau kita sudah ada di dalam tatanya, dalam hadirat Tuhan, tetaplah untuk selama-lamanya. Mari kita lihat dulu kebenaran ini. Ya, dalam Wahyu pasal 2. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 13. Ayat 13. Ya,
Demikian firman Tuhan. Ya, Aku tahu di mana engkau diam. perhatikan saudaraku, bagaimanapun Tuhan tahu di mana kita diam. Amin. Haleluya. Amin. Jadi walaupun Tuhan katakan kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Sebenarnya Tuhan tahu dia di mana ada, bukan Tuhan tak tahu. Karena Adam itu telah mengelak biasanya dekat dengan Tuhan, tapi kali itu dia sudah menjauh dari Tuhan. Artinya dia sudah keluar dari hadirat Tuhan. Adam telah apa lagi sebut? Keluar dari hadirat Tuhan. Jadi kalau sudah keluar dari hadirat Tuhan, Tuhan katakan, di manakah engkau? Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan tak perlu tanya di manakah engkau. Karena memang kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya mau ingin memposisikan imanmu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan tak perlu lagi mencari engkau, karena engkau sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara kasih, inilah rahasia pengembalaan ini. Kenapa Adam Tuhan cari? Karena sudah keluar dari hadirat Tuhan. Lebih parah lagi nanti dia mengembara. Apa? Mengembara. Jadi dia mengembara, ya tentunya capek, saudara kasih, hidup dengan kekuatannya sendiri. Tapi saudara dan saya adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana. Terus Di tempat tahta iblis. di tempat tahta iblis. Ada tahtanya iblis, loh saudara. Bukan hanya Tuhan mempunyai tahta, iblis pun mempunyai. Tata. Nah, jadi di sinilah orang tak tahu membedakan mana itu tahta Allah, mana itu tahta iblis. Saudara kasih, kalau namanya tahta iblis, nah kalau gelapnya mata kita nggak dapat melihat benar, nah kita anggap itu baik, padahal jahat. Maka kita lihat nanti dalam Alkitab itu, kenapa orang berkata kejahatan itu baik, karena sudah terbalik penglihatannya, sudah terbalik namanya rasa yang ada di dalam dirinya. Maka saudara dan saya jangan sampai kehilangan rasa. Saudara harus bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi kalau ada klub malam, ada juga rasa nikmatnya di situ. Tapi kalau saudara di sana ada kepahitan, nggak enak lagi. Maka kalau kau dalam hadirat Tuhan, saudaraku, itulah kenikmatan kita. Tapi orang berdosa ada di tengah-tengah kita, pasti dia gelisah. Dan dia tidak mampu 1 jam pun duduk di sini. Amin. Kalau namanya orang berdosa, tak akan mampu dia 1 jam pun di sini. Nah ini, saudara. Jadi kalau saudara ada di sini, mampu duduk, itu adalah karena masih ada tetap di dalam anugerah hadirat Tuhan. Amin. Nah, perhatikan ini adalah gereja Pergamus. Gereja apa? Pergamus. Nah, mereka menganggap masih ada diam di tahta Allah. Ternyata Tuhan katakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Di mana? Tempat tata iblis. Nah, alangkah baiknya kalau kita membaca supaya mantap, jangan sampai terbalik perasaan kita. Masih bisa saudara rasakan rasa gula? Amin. Saudara masih bisa rasakan rasa susu? Amin. Puji Tuhan. Saya mau ingin bawa ke saudara sekaliannya bagaimana rasa, nah saudaraku, suasana surga. Kalau sudah dia rasakan rasa suasana surga, maka dia dapat nanti membedakannya. Baik pun dalam umpamanya beribadah, ibadah yang berlangsung terus dari hari ke hari yang kita lakukan sesuai dengan kualitas hadirat Tuhan, rasanya seperti ada yang kurang ya. Nah, mungkin karena kurang doa, mungkin karena ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran. Saya mau tanya kehidupan saudara, dari hari ke hari ada nggak perbedaan rasa, Amin. suasana gitu? Nah, walaupun mungkin angin yang sama dan juga matahari yang sama, tapi ada perasaan yang berbeda. Nah, contohnya hari Senin, rasanya seperti rasa kelabu hatiku hari Senin. Nah, itu rasa apa saudara? Kelabu. Oh, hari Selasa, nah ada rasanya di sana sukacita. Nah, padahal nggak ada uang sama aja, tapi rasa sukacita itu ada. Nah, saudaraku, balik lagi hari Rabu, wah ada rasa berkunang-kunang, saudaraku. Nah ini lebih parah lagi.
daripada rasa gelabut, saudara kasih. Jadi dari hari ke hari itu bisa berbeda rasa. Tapi saya mau berdoa untuk jemaat supaya betul-betul Roh Kudus akan bekerja di antara kita, Amin. bahwa rasa sukacita, rasa damai sejahtera itu tetap tidak akan tergeser dari hati dan pemikiran kita. Amin. Dan inilah yang harus kita pertahankan, saudaraku. Istilah Petrus katakan, betapa bahagianya aku di atas gunung ini. Nah, kalau diajak oleh Tuhan dia di atas gunung, saudara kasih, maka dia langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus. Betapa bahagianya aku di atas gunung ini. Ada suatu kebahagiaan, ada rasa yang nikmat, saudara kasih. Sama dengan seperti Daud dalam pengakuannya, lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Jadi dia bisa rasa hanya masalah tempat, saudara kasih. Jadi Pergamus ini tidak dapat lagi membedakan tata Allah dan tata iblis. Maka Tuhan katakan kepada dia, aku tahu engkau di mana diam, adalah di tempat tata iblis. Tata itu tempat surga. Tata itu sebenarnya surga. Tapi rupanya kalau Babel namanya, nah itu adalah salah satu, ada tempat perkumpulannya roh-roh jahat, saudaraku. Mereka menikmati dosa di sana. Kalau kita belajar Wahyu pasal 18, bahwa namanya Babel itu adalah tempat-tempatnya, saudaraku, percabulan katanya. Orang di sana dari raja dunia menikmati dosa di sana. Mereka nikmati dosanya itu, saudara-saudara kasih. Bukan menjadi sesuatu yang menjijikkan. Justru mereka nikmati kejahatannya itu. Saudara, terbalik rasanya. Karena apa? Karena pikirannya sudah menjadi pikiran yang terkutuk. Pikirannya itu bukan lagi pikiran yang normal. Saudara, kalau kita mau lihat, coba dulu sekarang ini. Nah, kalau namanya di warung-warung tua sana, saudara kasih, sudah menjadi kenikmatan bagi mereka. Kalau nggak minum, nggak sur rasanya. Kalau nggak minum, saudaraku, seperti ada kehilangan sesuatu. Makanya jadi langganan. Nah, mereka nikmati itu. Kalau nggak, saudaraku, mabuk, istilah orang Batak katakan, kalau nggak martu garang, nggak sur, pulang. Nah itu, saudara, itulah kenikmatan bagi mereka. Tapi sebaliknya bagi kita, wah, ini adalah satu hal yang memalukan. Apa, saudara? Nah, jadi walaupun sama-sama manusia, sudah berbeda kenikmatan. Maka saudara dan saya, sebagai jemaat yang diurapi Tuhan, sebagai jemaat yang ditebus oleh darah Yesus, kenikmatanmu sudah berbeda. Amin. Engkau suka berkumpul dengan orang-orang kudus, itulah kenikmatanmu. Amin. Kenikmatanmu bukan lagi ditentukan oleh ramainya orang. Kadang-kala kita sepi di tempat yang ramai karena tidak satu roh. Tapi saudara dan saya, 3 orang pun berkumpul kalau sudah satu roh, ada kenikmatannya. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu dalam diri kita, ada satu kenikmatan, saudara. Saya berdoa untuk jemaat ini. Nah, bukan karena uang menjadi nikmat hidup ini, saudara kasih. Nah, walaupun dengan sederhana kehidupan kita, tapi dapat menikmatinya. Dan Allah turut bekerja di dalam roh kita, sehingga saudara dapat menikmati hidup ini. Amin. Walaupun rasa berat rasanya, ya pencobaan yang kau rasakan itu, tapi menjadi enak dan ringan. Amin. Menjadi apa, saudara? Enak dan ringan. Enak dan ringan. Puji Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, gereja Pergamus adalah salah satu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa Tuhan telah menarik hadiratnya dari tengah-tengah mereka. Tuhan telah menarik diri dari kehidupan mereka, sehingga mereka ada, saudaraku, di ruangan, di tempatnya iblis berdiam. Terus, ya, Dan engkau berpegang kepada namaku, engkau berpegang kepada namaku. Coba, jemaat Pergamus ini berpegang kepada Tuhan, artinya selalu ngomong tentang Tuhan, tetapi keadaan mereka sudah berdiam di tempatnya iblis. Terus, dan engkau
engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Nah, tidak menyangkal iman kepada Tuhan. Sekarang bukan hanya tinggal hanya kata-kata ibadah kita ini, bukan hanya perkataan ibadah kita ini. Sebab saya yakin bahwa namanya salib Kristus itu bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Jadi bukan hanya dengan kata-kata ya. Jadi orang Pergamus ini tidak menyangkal nama Tuhan. Betul saudaraku? Ya. Ini disaksikan. Bahkan juga disebut tidak menyangkal iman kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku katanya, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Jadi di sini kita lihat bahwa ada seorang saksi, nah, yang dibunuh di hadapan kamu katanya. Nah, jadi hebatnya sebenarnya perjuangan mereka. Nah, tapi akhir dari langkah hidupnya itu yang tak enak. Maka saudara sekaliannya, benar-benar kebenaran firman Allah bukan langkah awal yang menentukan ya, Ya. tapi yang menentukan kita selamat dan tidaknya adalah langkah yang akhir. Amin. Maka ada istilah alfa dan Omega. bisa mengerti maksudku? Amin. Nah, jadi di sini saya lihat bahwa Tuhan, saudaraku, bukan mentiadakan sesuatu yang pernah kita lakukan. Tuhan juga mengingat itu. Nah, tapi jangan sampai kita kehilangan berkat yang akhir. Amin. Katakan amin. Amin. Maka jemaat kekasih Tuhan yang ada di sini, saya berdoa supaya saudara sekaliannya mempertahankannya sampai Tuhan datang Maranatha. Amin. Jadi Tuhan luaskan kita seperti ini saudaraku. Contohnya sebutlah virus corona ini. Tuhan luaskan ini. Bagaimana kita diuji bertahan atau tidak. Karena di ujung, nah dengan diakhirinya nanti virus corona ini, sebenarnya sudah Tuhan sediakan berkat untuk kita. Amin. Bapa telah menyediakan berkat khusus untuk kita. Amin. Maka saya, saudaraku, selalu sampaikan kepada saudara, bagaimanakah kita ini dapat diuji? Nah itu, kalau sudah lewat dan kita bertahan, pada saat ada kesusahan yang sangat besar kita lewati bersama dengan dia, disitulah nilai kebenaran yang sebenarnya. Jangan sampai pada saat ada kesusahan, dunia dilanda dengan kesusahan, dengan kata saudara kasih, dengan jaga jarak, akhirnya di rumah saja. Nah, di rumah saja. Nah, kalau ibadah nggak boleh di rumah saja. Nah, dengan alasan itu banyak orang jadi malas. Bagi pemalas, bagi yang tak pernah beribadah, bagi dia itu adalah suatu keberuntungan. Nah, suatu apa saudara? Suatu keberuntungan di rumah saja. Dengan alasan, kenapa nggak kebaktian? Sudah pengumuman kan Pak di rumah saja. Saudara kasih. Jadi yang seperti itu bisa orang mencari untung. Tapi bagi orang beriman sebenarnya di rumah saja adalah suatu kerugian. Nah, satu apa saudara? Kerugian. Nah, dalam hal inilah Tuhan berikan kita hikmat. Jadi bukan hanya iman yang Tuhan beri kepada kita, bukan hanya kasih, tapi di atas semuanya itu adalah hikmat Tuhan. Amin. Adalah apa? Hikmat Tuhan. Nah, supaya mantap sejahtera perjalanan hidup kita ini, saudara kasih. Jadi yang sangat penting kita ini mempertahankan kasih mula-mula itu. Mempertahankan apa yang Tuhan beri kepada kita. Jangan sampai kita kehilangan itu saudara. Saya lihat gereja Pergamus ini, sebenarnya Tuhan katakan bahwa mereka itu adalah ya pernah mereka menjadi seperti pahlawan, melihat nah seorang saksi yang dibunuh di hadapan kamu katanya, engkau tidak menyangkal namaku, tetap beriman. Tapi diakhiri dengan apa saudaraku? Mereka berdiam di tahta iblis. Ini tidak enaknya, saudara-saudara kasih. Maka saudara dapat nanti membedakan apa itu tahta iblis. Itu namanya kesenangan dunia, saudara kasih. Jadi namanya kalau dunia coba ingin menarik kita, tentunya kita tahu, nah ini mau dibawa kemana kami. Pengembaraan ini pun tidak akan membawa kita ke tahtanya iblis, tetapi kita dibawanya sampai ke Yerusalem baru.
Katakan amin. Maka selalu saya sampaikan kepada jemaat bagaimana program Tuhan untuk saudara sekaliannya. Ini perlu dipersiapkan di dalam hidup kita, disucikan hidupmu, dimurnikan dirimu, diuji dirimu, sampai betul-betul ada nanti gereja yang disebut masa pengangkatan. Apa? Masa pengangkatan. Ada gereja yang tertinggal, ada gereja yang terangkat. Tapi karena saudara dan saya telah dilengkapi, didandani, telah dimurnikan, telah disucikan hidupnya, telah teruji hidupnya, Tuhan lengkapi, Tuhan berikan kedua sayap burung nasar besar untuk saudara dapat diraibkan. Kemana diraibkan kita? Adalah padang belantara. Apa saudara? Padang belantara. Di padang belantara masa transit anak-anak Tuhan, orang-orang kudus. Karena saudara yakin bukan kita mati, tapi diubah dalam tubuh kemuliaan. Apa saya sebut? Diubah dalam tubuh kemuliaan. Inilah program Tuhan untuk kita. Makanya jangan sampai berpindah tempat kita, tapi arah pandangan kita adalah hanya ke tahta Allah. Supaya kita masuk dalam program Tuhan. Saudara kasih, nanti belajar kita Wahyu pasal 12 itu ayat 14, bagaimana gereja yang terangkat itu, saudara kasih. Jadi saudara dan saya di tempat kita masing-masing, inilah namanya rahasia Tuhan yang orang percaya tahu. Jangan sampai dinubuatkan ada yang tertinggal, ada satu yang terangkat, satu juga tertinggal. Bahkan juga ada yang saudaraku lagi bekerja di ladang, ada yang tinggal dan ada yang terangkat. Tapi saya mau dimanapun saudara berada pada saat masa pengangkatan itu, kita jumpa di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Dan tidak ada yang tertinggal. Katakan amin. Nah, berikutnya, tak lama masa transit adalah 3,5 tahun. Sementara dunia telah dikuasai oleh antikristus. Dunia telah dikuasai oleh apa? Antikristus. Antikristus, anti Tuhan. Jadi kalau sekarang ini saudara lihat gimana itu tanda-tanda antikristus. Udah tahu namanya. Kalau ada anti kebenaran, nah wujudnya nanti secara fisik dunia ini akan dikuasai oleh mereka. Sekarang ini masih bekerja dalam bentuk rohnya, tapi satu kali kelak akan dikuasai secara fisik, saudaraku. Jadi kalau boleh jangan ada kita di sana. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan lagi, saudaraku, persiapkan dirimu untuk masuk dalam masa pengangkatan itu. Karena saya tahu Tuhan telah siapkan saudara dan saya dalam pemerintahan Kristus 1000 tahun damai. Setelah selesai 3,5 tahun, maka kita masuk dalam 1000 tahun damai. Dan kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah program Tuhan, saudara kasih. Dan saya rindu dan harap jemaah ini masuk di sana. Amin. Karena itulah sekarang ini saudaraku, kita betul-betul cari Tuhan, mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Karena apa? Karena mengingat saudaraku berkat yang Tuhan telah sediakan. Masuk dalam 1000 tahun damai, masuk pengangkatan. Ini menjadi iman kita semuanya. Jadi saudara dan saya, peganglah apa yang ada padamu. Amin. Apa saudara? Peganglah. Peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai Tuhan, saudaraku, menarik hadiratnya dalam kehidupan kita. Namun saudara dan saya, sebagai habitat orang benar, ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Seberat apapun, saudaraku, persoalan hidupmu, ekonomi, dan juga kesusahan, tapi kalau engkau di dalam hadirat Tuhan, semuanya jadi ringan dan enak. Amin. Dapat teratasi. Inilah kekuatan Tuhan itu. Maka saya selalu menyampaikan kepada jemaat, selamat datang dalam realita hadirat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Orang yang sudah kehilangan hadirat Tuhan, saudara kasih, mengembaralah dia. Orang yang keluar dari hadirat Tuhan, saudara dan saya, kehidupannya adalah kosong, saudara. Makanya salah satunya Adam, tak kala jatuh dalam dosa, ada satu hal yang dia tahu, dia sudah kehilangan hadirat Tuhan. Sebelumnya, saudaraku, dia jatuh dari hadirat Tuhan. Apa yang dikerjakannya, saudaraku,
ada kekuatan dari Tuhan. Contohnya, bukan nggak kerja dia, tapi semua jadi ringan. Bayanginlah, semua nama-nama binatang, dialah yang menyebut nama-nama binatang. Bekerja dia. Kuasailah katanya. Dia baik juga. Nah, penguasa di laut, penguasa di darat, dan juga penguasa di angkasa. Semua dikuasai oleh dia dengan kekuatan dari Tuhan, tanpa ada mengenal capek. Kenapa ada capek? Kenapa umur berkurang? Kenapa saudaraku? Sampai ada batas-batas. Setelah jatuh manusia dalam dosa, maka semua serba terbatas dan terbatas. Saudaraku, pada awalnya Tuhan tak pernah membatasi kita. Pada awalnya tidak pernah dibatasi. Tapi karena dosa semua serba terbatas. Nah, maka Allah mau ingin memulihkan diri kita. Amin. Sampai namanya batas-batas itu akan dihilangkan dan kita masuk dalam 1000 tahun damai. Amin saudara. Amin. Tak perlu lagi saudara sekalian ya cari genjer lagi untuk hidup di sana. Tak perlu lagi saudara kasih cari ceklok supaya cari makan dan lain sebagainya. Tak perlu lagi meralong-along di padang buruh dan padang belantara. Bahkan juga saudaraku 1000 tahun damai. Sepenuh Tuhan mencukupi segala kebutuhan. Amin. Kau tidak akan pusing lagi memikirkan apa yang kau makan. Saudara, semuanya telah disediakan oleh Bapa. Amin. Inilah yang kusampaikan kepadamu. Inilah hatinya Bapa. Inilah suara dari pengembalaan supaya kita ada di sana. Kita bertahan sampai Dia datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.